Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perdagangan internasional dan ekspor-impor. Perdagangan internasional. Pembahasan materi yang pertama. Pengertian perdagangan internasional. Tujuan dari perdagangan internasional dan manfaat serta contoh dari perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan dari perdagangan internasional yaitu untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Faktor penggerak perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. 3. Terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. 4. Warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. 5. Adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. 6. Adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. 7. Memperluas pasar. Manfaat dan contoh perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki manfaat. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. 2. Dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. 3. Dapat meningkatkan kemakmuran negara. 4. Dapat mengurangi pengangguran. 5. Mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. 6. Dapat menstabilkan harga. Contoh perdagangan internasional yaitu 1. Ekspor, 2. Impor, 3. Barter, dan yang terakhir konsinyasi. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu ekspor dan impor. Pembahasan materi. Pengertian ekspor dan impor. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor-impor, tujuan dan manfaat ekspor-impor. Pengertian ekspor-impor. Ekspor adalah sebagai kegiatan keluar atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor dapat diartikan sebagai kegiatan masuknya atau membeli barang dari negara lain masuk ke dalam negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor. 1. Selera konsumen. 2. Kurs nilai tukar mata uang domestik. 3. Tambahan biaya selama proses ekspor impor. 4. Pendapatan konsumen. 5. Harga yang ditawarkan di dalam dan di luar negeri. Tujuan ekspor dan impor. Tujuan ekspor yaitu untuk meningkatkan laba perusahaan, memperluas pasar dalam negeri, membuka pasar di luar negeri, dan mengendalikan harga produk. Tujuan impor untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, update tentang teknologi terbaru dari negara pengirim, menambah devisa negara. Manfaat ekspor dan impor. Manfaat ekspor. Menjangkau lebih banyak pasar di pasar luar negeri, meningkatkan devisa negara, melebarkan lapangan pekerjaan, dan membangun kerjasama antar negara dalam hal perdagangan. Manfaat impor. Mendapatkan produk-produk yang belum ada di dalam negeri sebagai solusi terhadap ketersediaan produk di dalam negeri, dan mendapatkan bahan baku. Contoh kegiatan impor yang menguntungkan Indonesia. Adapun beberapa contoh kegiatan impor yang dapat menguntungkan Indonesia sebagai berikut. 1. Impor mesin dan peralatan mekanik. Mesin dan peralatan mekanik menjadi komoditas impor utama Indonesia.
Dengan mengimpor dua komoditas ini, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi serta aktivitas manusia berjalan lebih lancar. 2. Impor produk farmasi. Produk farmasi mencakup obat, vitamin, dan sejenisnya. Produk farmasi menjadi salah satu komoditas impor utama Indonesia. Contoh kegiatan ekspor yang menguntungkan Indonesia. Adapun contoh kegiatan ekspor yang menguntungkan Indonesia sebagai berikut. 1. Ekspor hasil perkebunan. Indonesia mempunyai banyak perkebunan yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya. Contohnya, perkebunan kelapa sawit, kopi, dan karet. Hasil perkebunan ini banyak diekspor ke berbagai negara di dunia seperti Malaysia, Cina, Jepang, Jerman, Kanada, dan lain sebagainya. 2. Ekspor hasil laut. Indonesia terkenal kaya akan sumber daya lautnya. Udang menjadi komoditas ekspor utama Indonesia untuk hasil laut. Komoditas ekspor ini banyak dikirim ke negara Jepang, Singapura, Malaysia, Inggris, Spanyol, Jerman, Cina, dan lainnya. 5 komoditas ekspor di Indonesia. 1. Karet. 2. Tekstil. 3. Kelapa sawit. 4. Kakao. Dan yang terakhir, produk hasil hutan. 5 komoditas impor di Indonesia. 1. Mesin dan peralatan teknis. 2. Plastik. 3. Besi dan baja. 4. Kendaraan dan bagiannya. Dan yang terakhir, perangkat optik, fotografi, sinematografi, dan medis. Pihak-pihak yang terlibat dalam ekspor dan impor. Penjual, pembeli, bank atau lembaga keuangan, bea cukai, asuransi, maskapai penerbangan atau pelayaran, pengusaha, ekspedisi muatan kapal laut, surveyor, pemerintah, faktor, buying agent, trading house, konsulat, consignment agent, dan badan sertifikat lainnya. Metode pembayaran ekspor dan impor. Pada prosesnya, pembayaran transaksi ekspor dan impor antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Secara tunai atau cash payment. 2. Rekening terbuka atau yang sering disebut pembayaran, kemudian open account. 3. Vessel inkasso atau collection draft. 3. Konsinyasi atau consignment. 4. Letter of credit, L atau C. Proses pembayaran transaksi ekspor dan impor dalam perdagangan internasional masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.